Ada kebakaran, ada kebakaran. Oh, mana kebakarannya? Ternyata, hehe, cuma ngeprank doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Aas. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan. Dan satu lagi, kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk berubah, kemauan untuk berbuat baik. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kalian tahu nggak apa saja yang batalkan puasa? Wah, pasti tahu ya apa saja yang batalkan puasa. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi perbuatan yang dilarang dan bisa merusak, mengurangi pahala berpuasa kalian. Apa saja? Ada yang tahu? Perbuatan yang dilarang yang bisa merusak pahala puasa kita. Tetapi tidak membatalkan puasa. Puasa kita tetap sah. Puasa kita tetap diterima. Hanya saja pahala yang Allah berikan kepada kita berkurang. Oke, yang pertama apa ya? Yang pertama adalah berdusta, berbohong, menyampaikan sesuatu tidak sebagaimana yang terjadi, menyampaikan sesuatu bukan hal yang sebenarnya. Contohnya, wah biasanya habis sholat subuh pada jalan-jalan, kemudian ada satu anak yang membawa mercon. Ada satu anak yang bawa mercon. Kemudian dia nyalakan merconnya, dilemparkan ke rumah sebelah. Wah, tiba-tiba tidak berapa lama setelah mercon itu meledak, keluar bapak-bapak. Siapa tadi yang nyalain mercon? Wah, ganggu orang tidur saja. Wah, setelah itu ternyata yang nyalain mercon bilang, bukan saya pak, tapi itu teman saya yang pakai sarung. Wah, ternyata yang pakai sarung banyak banget. Wah, lah semuanya pakai sarung. Siapa lagi? Nah, ini contoh. Nah, ini namanya berbohong, menyampaikan sesuatu tidak seperti yang terjadi. Jadi, kalau ingin puasa kita mendapatkan pahala yang maksimal, kalau puasa kita ingin mendapatkan pahala yang penuh, maka yang pertama adalah jangan berbohong, ya. Karena biasanya kalau kita sudah berbohong akan diikuti oleh kebohongan yang lainnya. Bener nggak? Ayo. Contohnya gini, kalau anak-anak misalnya tadi ya berbohong ya, siapa tadi yang nyalin mercon? Itu yang pakai sarung. Ya, dia juga pakai sarung. Oh, terus tanya lagi. Satu bohong, yang pakai sarung. Dia menunjuk orang lain tapi tidak menunjuk dirinya. Yang kedua, misalnya ditanya lagi. Kalau setelah ketahuan, kemudian ditanya lagi sama bapak-bapak tadi ya, kenapa kamu nyalain mercon? Iseng pak, padahal dalam hatinya sudah niat untuk mengagetkan orang. Nah, berarti kan ada kebohongan yang kedua. Nah, selanjutnya, kalau iseng kenapa di rumah saya? Karena kebetulan saya lewat di sini pak. Padahal tidak hanya rumah bapak itu yang tadi dilempari mercon, tapi juga di rumah-rumah yang lain dengan tujuan untuk mengganggu. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Salah satunya adalah jangan berkata bohong, jangan berdusta. Karena selain dusta itu nanti merugikan diri kita sendiri, emang apa ruginya? Ruginya bisa saja lama-kelamaan kalian tidak dipercaya sama temennya. Karena bohong kalian sudah berulang-ulang. Karena kebohongan kita sudah diketahui. Sehingga apapun yang nanti kamu sampaikan, entah itu benar, apalagi bohong, bisa saja temanmu tidak percaya. Contoh kecil, misalnya kita bohong, katakanlah bohong kecil-kecilan hanya untuk ngeprank gitu ya, hanya untuk ganggu temannya. Misalnya bilang, ada kebakaran, ada kebakaran. Wah, temannya udah panik. Kebakarannya di mana? Enggak kok, cuma guyon. Pertama kali mungkin temanmu percaya atau nggak masalah. Berikutnya di lain waktu, ada kebakaran, ada kebakaran.
Oh, mana kebakarannya? Ternyata hehe, cuma ngeprank doang. Enggak kok, enggak ada yang terjadi. Bisa saja yang kedua juga masih percaya, tapi yang ketiga kali, yang keempat kali, seterusnya, ketika terjadi kebakaran beneran, wah kebakaran, tolong rumahku kebakaran, tolong rumahku kebakaran. Kira-kira percaya nggak? Sudah dibohongi 2 kali, masa yang ketiga masih percaya? Bisa saja ketika kamu mengalami kebakaran yang sebenarnya, temanmu tidak akan membantu. Kenapa? Karena dikira berbohong. Maka satu hal yang bisa kita pelajari di saat kita berpuasa adalah jangan berbohong, jangan berdusta. Bukan saja karena kita tidak mendapatkan pahala atau merusak pahala puasa kita, tapi biasanya kalau orang sudah sering melakukan kebohongan dan berdusta, maka lama-kelamaan kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.